Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Wahyu Saputra dengan NIM 6421525 dari kelas 645A12 dengan mata kuliah riset operasional. Ingin menjelaskan tentang soal untuk menyelesaikan tugas HER mata kuliah riset operasional. Dengan studi kasus, suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik di S, M, dan W. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di A, B, dan K. Tabel kapasitas pabrik sebagai berikut. Nomor satu adalah metode Northwest Corner atau NWC adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari solusi awal dalam masalah transportasi. Metode ini dimulai dari sudut kiri atas tabel, dalam hal ini dari pabrik S ke gudang A, dan mengisi sebanyak mungkin kapasitas yang memungkinkan ke setiap sel sampai kapasitas pabrik atau kebutuhan gudang terpenuhi. Langkah-langkah metode NBC adalah mulai dari sudut kiri atas, pabrik S ke gudang A, kirim sebanyak mungkin dari pabrik S ke gudang A. Kapasitas pabrik S adalah 90 ton, kebutuhan ke gudang A 50 ton, kirim 50 ton dari pabrik S ke gudang A, kemudian kapasitas pabrik S tersisa adalah 40 ton. Lalu kebutuhan gudang A terpenuhi, yaitu 0 dari 50 dikurang 50. Pindah ke sel berikutnya di baris yang sama, pabrik S ke gudang B. Kirim sebanyak mungkin dari pabrik S ke gudang B. Kapasitas pabrik S 40 ton, kebutuhan gudang B 110 ton, kirim 40 ton dari pabrik S ke gudang B. Kemudian kapasitas pabrik S tersisa adalah 0. Kebutuhan gudang B tersisa 70 ton, 110 dikurang 40. Pindah ke baris berikutnya, pabrik M ke gudang B. Kirim sebanyak mungkin dari pabrik M ke gudang B. Kapasitas pabrik M 6 ton, 60 ton, kebutuhan gudang B 70 ton. Kirim 60 ton dari pabrik M ke gudang B. Kemudian kapasitas pabrik M tersisa 0. Dan kebutuhan gudang B tersisa 10 ton. Pindah ke baris berikutnya, pabrik W ke gudang B. Kirim sebanyak mungkin dari pabrik W ke gudang B. Kapasitas pabrik W 50 ton, kebutuhan gudang B 10 ton. Kirim 10 ton dari pabrik W ke gudang B. Kapasitas pabrik W tersisa adalah 40 ton dan kebutuhan gudang B terpenuhi adalah 0. Pindah ke sel berikutnya, pabrik W ke gudang K. Kirim sebanyak mungkin dari pabrik W ke gudang K. Kapasitas pabrik W 40 ton, kebutuhan gudang K 40 ton. Kirim 40 ton dari pabrik W ke gudang K. Kemudian kapasitas pabrik W tersisa 0. Dan kebutuhan gudang K terpenuhi adalah 0. Ringkasan alokasi. Dari pabrik S ke gudang A50, pabrik S ke gudang B40, dan pabrik S ke gudang C 0. Dengan total dari pabrik 90. Kemudian pabrik M ke gudang A0, pabrik M ke gudang B60, dan pabrik M ke gudang C 0. Total dari pabrik 60. Kemudian pabrik W ke gudang A10, pabrik W ke gudang B10, dan pabrik W ke gudang C 40. Dengan total di pabrik 50. Total ke gudang A50, gudang B110, dan gudang C40 dengan total 200. Biaya total. Untuk menghitung biaya total, kita akan mengalihkan alokasi dengan biaya per ton dan menjumlahkan semuanya. Pabrik S ke gudang A 50 ton dikali 20 yaitu 1000. Dalam rupiah, pabrik S ke gudang B 40 ton dikali 5, 200.000 rupiah. Pabrik M ke gudang B 60 ton dikali 20, 1.200 rupiah. Pabrik W ke gudang B 10 ton dikali 10, 100.000 rupiah. Dan pabrik W ke gudang K 40 ton dikali 19, 760 rupiah. Total biaya 1.000 ditambah 200 ditambah 1.200 ditambah 100 dan ditambah 760 adalah 2.260. Jadi alokasi awal menggunakan metode Northwest Corner memberikan total biaya sebesar 2.260. Yang kedua adalah metode Vogel's Approximation Method atau VAM. Adalah teknik untuk menemukan solusi awal dalam masalah transportasi yang dapat memberikan hasil yang lebih efisien dibandingkan metode Northwest Corner. VAM memprioritaskan alokasi berdasarkan biaya penalti, yaitu selisih antara dua biaya terendah dalam baris atau kolom.
dari pabrik S ke gudang A 20, dari pabrik S ke gudang B 5, dan dari pabrik S ke gudang C 8. Begitu seterusnya. Penalti pabrik S. Biaya terendah 5, biaya kedua terendah 8, biaya penaltinya adalah 3. Untuk pabrik M, biaya terendahnya 10, biaya kedua terendahnya 15, untuk penaltinya 5. Dan baris pabrik W, biaya terendah 10 dengan biaya kedua terendah 19, dengan penalti 9. Hitung penalti untuk kolom. Kolom gudang A adalah 5, kolom gudang B adalah 5, dan kolom gudang K penaltinya 11. Pilih baris atau kolom dengan penalti terbesar. Penalti terbesar adalah 11 untuk gudang K. Lokasikan ke gudang K. Kolom gudang K, pabrik es ke gudang K, biaya 8, kapasitas produk pabrik es 50 ton, kebutuhan gudang K 40 ton, alokasikan 40 ton. Kapasitas pabrik es tersisa adalah 50 ton dan kebutuhan gudang K terpenuhi adalah 0. Pabrik M ke gudang K, kapasitas pabriknya 60 ton, kebutuhan gudang K adalah 0 karena sudah terpenuhi. Begitupun untuk pabrik W ke gudang K. Kapasitas pabrik W 50 ton dan kebutuhan gudang K 0 karena sudah terpenuhi. Update setelah alokasi ke gudang K, pabrik S ke gudang A 20, pabrik S ke gudang B 5, dan pabrik S ke gudang K 0. Berikut seterusnya. Hitung penalti untuk baris. Baris pabrik S adalah 15, baris pabrik F penaltinya 5, dan baris pabrik W penaltinya 15. Kemudian hitung penalti untuk kolom. Kolom gudang A penalti tidak ada. Biaya kedua terendah hanya satu biaya. Untuk kolom gudang B penaltinya adalah 5, dan untuk gudang K sudah terpenuhi. Pilih baris atau kolom dengan penalti terbesar. Penalti terbesar adalah 15 untuk baris pabrik S dan baris pabrik W. Baris pabrik S ke gudang A biaya 20, kapasitas pabrik 50 ton, kebutuhan gudang A 50 ton, lalu alokasikan 50 ton. Kapasitas pabrik S tersisa adalah 0 dan kebutuhan gudang A terpenuhi dengan 0 ton. Baris pabrik W ke gudang B biaya 10, kapasitas pabrik 50 ton, kebutuhan gudang 110 ton, lalu alokasikan 10 ton. Kemudian kapasitas pabrik W tersisa 0 dan kebutuhan gudang B tersisa 60 ton. Baris pabrik M ke gudang B biaya 20, kapasitas pabrik 60, kebutuhan gudang 60, lalu alokasikan 60 ton. Kapasitas pabrik M tersisa adalah 0 dan kebutuhan gudang B adalah 0. Berikut adalah ringkasan alokasi dari tabel. Biaya total, menghitung biaya total berdasarkan alokasi dan biaya per ton. Pabrik es gudang A adalah 50 ton dikali 20.000 sama dengan 1.000 dalam rupiah. Pabrik es ke gudang K 40 ton dikali 8.000 sama dengan 320 dalam rupiah. Pabrik M ke gudang B 60 ton dikali 20.000 sama dengan 1.200 dalam rupiah. Dan pabrik W ke gudang B 50 ton dikali 10.000 sama dengan 500 dalam rupiah. Total biaya adalah 1.000 ditambah 320 ditambah 1.200 dan ditambah 500. Sama dengan 3.020 dalam rupiah. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode Vogel's Approximation Method atau VAM, alokasi produksi dari pabrik ke gudang adalah sebagai berikut. Pabrik S mengirim 50 ton ke gudang A dan 40 ton ke gudang K. Pabrik M mengirim 60 ton ke gudang B dan pabrik W mengirim 50 ton ke gudang B. Dengan total biaya pengangkutan adalah 3.020 dalam rupiah. Yang ketiga adalah metode least cost atau LC, adalah teknik untuk mencari solusi awal dalam masalah transportasi dengan memilih sel dengan biaya terendah untuk alokasi. Metode ini sangat berguna untuk menentukan solusi yang mungkin dekat dengan optimal dengan memprioritaskan biaya terendah terlebih dahulu. Berikut adalah langkah-langkah analisis menggunakan metode least cost. Biaya total. Menghitung biaya total berdasarkan alokasi dan biaya per ton adalah sebagai berikut. Total biaya adalah 400 ditambah 450 ditambah 300 ditambah 400 dan ditambah 750, kemudian ditambah 200 dengan total 2.500 dalam rupiah. Simpulannya, dengan menggunakan metode least cost atau LC, alokasi produksi dari pabrik ke gudang adalah sebagai berikut.
Pabrik S mengirim 20 ton ke gudang A dan 90 ton ke gudang B. Pabrik M mengirim 20 ton ke gudang A dan 40 ton ke gudang K. Lalu kemudian pabrik W mengirim 30 ton ke gudang A dan 20 ton ke gudang B. Dengan total biaya pengangkutan adalah 2.500 dalam rupiah. Yang terakhir adalah metode stepping stone atau salah satu teknik untuk mencari solusi optimal dalam masalah transportasi setelah mendapatkan solusi awal menggunakan metode lain, misal least cost atau Vogel's approximation method. Metode ini digunakan untuk memperbaiki solusi awal dengan mengevaluasi kemungkinan pergeseran dalam alokasi yang dapat mengurangi biaya total. Untuk analisis ini, kita menggunakan solusi awal dari metode least cost yang sudah dihitung sebelumnya. Kemudian identifikasi sel-sel kosong dari tabel alokasi. Pabrik S ke gudang K kosong, pabrik M ke gudang B kosong, dan pabrik W ke gudang K kosong. Kemudian hitung perubahan biaya atau sirkuit. Untuk setiap sel kosong, buat sirkuit yang melibatkan alokasi ini. Lalu hitung biaya perubahan yang rumus, biaya perubahan sama dengan biaya masuk dikurang biaya keluar. Sirkuit 1 pabrik S ke gudang K, pabrik S ke gudang K 8.000, pabrik K ke gudang B 10.000 dan pabrik B ke gudang S 5.000. Sirkuit kedua pabrik M ke gudang B, pabrik M ke gudang B 20.000, gudang B ke gudang K 10.000 dan pabrik K ke gudang M 15.000. Biaya perubahan dari minus 5.000. Perubahan negatif berarti biaya total bisa dikurangi dengan mengalihkan alokasi ke rute ini. Sirkuit 3, pabrik kue ke gudang K. Pabrik kue menggunakan ke gudang K 19.000, pabrik K ke gudang B 10.000 dan pabrik B ke gudang W 10.000. Biaya perubahan minus 1.000. Perubahan negatif berarti biaya total dikurangi dengan mengalihkan alokasi ke rute ini. Kemudian update solusi. Pilih sirkuit dengan biaya perubahan negatif terbesar dan lakukan perubahan alokasi. Sirkuit 1 memiliki biaya perubahan negatif terbesar yaitu minus 7.000. Lokasi baru berdasarkan sirkuit 1. Pabrik S ke gudang K menambah alokasi, pabrik K ke gudang B menambah alokasi, dan gudang B ke pabrik S mengurangi alokasi. Update alokasi. Sirkuit pabrik S ke gudang K 20 ton, pabrik K ke gudang B 20 ton, dan gudang B ke pabrik S 20 ton. Kemudian hitung biaya total baru. Biaya total baru adalah pabrik es ke gudang A 20 ton dikali 20.000 sampai dengan 400 dalam rupiah. Pabrik es ke gudang B 70 ton dikali 5.000 sampai dengan 350 dalam rupiah. Pabrik es ke gudang K 20 ton dikali 8.000 sampai dengan 1.160 dalam rupiah. Kemudian pabrik M ke gudang A 20 ton sampai dengan 15.000. Pabrik M ke gudang A 20 ton dikali 15.000 sampai dengan 300 dalam rupiah. Pabrik M ke gudang K 40 ton dikali 4.000 sama dengan 400 dalam rupiah. Dan pabrik W ke gudang A 30 ton dikali 25.000 sama dengan 750 dalam rupiah. Dan yang terakhir pabrik W ke gudang B 30 ton dikali 10.000 sama dengan 300 dalam rupiah. Total biaya baru 400 ditambah 350 ditambah 160 ditambah 300 ditambah 400 ditambah 750 dan ditambah 300 sama dengan 2.760 ribu rupiah. Kesimpulan, dengan menggunakan metode stepping stone, alokasi produksi dari pabrik ke gudang yang diperbarui adalah pabrik S mengirim 20 ton ke gudang A, 70 ton ke gudang B, dan 20 ton ke gudang K. Pabrik M mengirim 20 ton ke gudang A dan 40 ton ke gudang K. Dan pabrik W mengirim 30 ton ke gudang A dan 30 ton ke gudang B. Total biaya pengangkutan baru adalah Rp2.760.000 dengan proses stepping stone. Biaya total berhasil dikurangi dari solusi awal sebesar Rp3.020 menjadi Rp2.760. Sekian pembahasan saya tentang metode perubahan alokasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.